Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda, kita kembali lanjutkan materi kita tentang perbandingan pecahan ya dengan Umi Yumira Simamora. Ya, minggu lalu kita sudah membahas materi ini, sekarang kita lanjutkan tentang perbandingan. Bagaimana membandingkan dua buah pecahan atau lebih ya. Nah, silakan perhatikan ilustrasi gambar berikut ya. Untuk gambar yang pertama, ini kita potong menjadi 4 bagian. Dan yang diberikan atau misalnya kita serahkan 2 bagian. Jadi ini disebut sebagai 2/4 pecahannya. Kemudian gambar yang kedua ini kita potong menjadi 8 bagian. 8 bagian, kemudian yang diberikan adalah 3 bagian. Jadi misalnya ini sebuah kue ya. Kue ini kita mau serahkan kepada orang ya. Kita ini serahkan yang ini 2 bagian, ini serahkan yang ini 3 bagian. Kira-kira bagian mana yang paling besar? Nah, pastinya ini ya, karena potongannya lebih besar. Maka 2/4 itu lebih besar dari 3/8. Ya, ini 3 bagian tadi ya. Oke. Bagaimana cara cepat membandingkan pecahan? Ya, misalnya kamu membandingkan 2 buah pecahan atau lebih, pecahan yang pertama dengan pecahan yang kedua. Caranya perhatikan pembilang atau penyebut. Ya. Apabila pembilangnya sudah sama, berarti kamu lihat angka di bawahnya. Apabila penyebutnya sudah sama, kita bandingkan angka yang di atasnya. Kemudian yang kedua, apabila ada pembilang dan penyebutnya tidak sama. Ya, ini cara yang kita akan lakukan ya. Oke, yang pertama. Ini 3/7 dan 2/7. Nah, kira-kira dari sini pembilangnya sama atau tidak? Enggak ya, ini 3, ini 2 enggak sama. Penyebutnya sama atau tidak? Iya, sama-sama 7. Maka ini sederhana saja, kita langsung bandingkan 3/7 dengan 2/7. Lihat angkanya, mana yang paling besar? Apakah 3 atau 2? 3 ya, maka 3 lebih besar dari 2. Kamu lihat aja atas pembilangnya. Nah, kemudian sebaliknya apabila pembilangnya yang sama. Mana pembilangnya? 1/6. Ini 1/3. Pembilangnya sama-sama 1 ya. Maka perhatikan angka bawahnya. Nah, pecahan yang mempunyai penyebut yang paling kecil mempunyai nilai yang paling besar. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Semakin kecil angkanya, semakin besar nilainya. 1/6 dengan 1/3 mana lebih besar? 1/3 ya. Maka ini kita buat lebih kecil. 1/6 lebih kecil daripada 1/3. Ya, di 1/3 lebih besar. Maka pecahan yang mempunyai nomor penyebut yang paling kecil mempunyai nilai yang paling besar. Begitu juga sebaliknya. Oke. Nah, selanjutnya pembilang yang sama. Pada pecahan positif, bila pembilangnya sama, maka pecahan bernilai besar. Apabila penyebutnya bernomor besar daripada pecahan yang dibandingkan, sedang untuk pecahan negatif akan terjadi sebaliknya. Ya, ini 1/2 nih ya. 1/2, ini ada 1/3, ada 1/4. Ya, ini pembilangnya yang sama, penyebutnya tidak. 1/3, 1/4. Nah, kira-kira kalau kita nyatakan lebih kecil atau lebih besar, yang mana yang lebih besar? Setengah kah atau 1/2? 1/3. Ya, pastinya 1/2. Lebih besar ya. 1/3 lebih besar dari 1/4. Maka ini juga bisa kita tunjukkan 2/3 lebih besar dari 2/4, lebih besar dari 2/5, 2/6 dan seterusnya. Kalau pembilangnya sama, maka kita penyebutnya semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Oke. Selanjutnya penyebutnya yang sama. Seperti yang tadi ya. 2/6 dengan 4/6. Nah, ada 2 keping 1/6 dan 4 keping 1/6. Maka akan mudah ditentukan bahwa 4 keping 1/6 akan lebih dari yang 2 keping 1/6. Ya. Berarti 2/6. Ini yang sama adalah penyebutnya. Maka 2/6 lebih kecil atau lebih besar. Ya, ini penyebutnya yang sama ya. Kalau penyebutnya yang sama, kita tinggal lihat ini
angka atasnya. 2 dengan 4. Mana lebih besar? 4 ya. Berarti ini 2 lebih kecil dari 4. Atau 4 lebih besar daripada 6. Boleh kita balik. 4/6 lebih besar daripada 2/6. Oke. Pembilang dan penyebutnya tidak sama. Nah, ini yang perlu kita perhatikan lebih serius ya. Kalau tadi pembilangnya sama, kita bisa lihat angka bawahnya. Kalau penyebutnya yang sama, kita bisa lihat angka atasnya. Jika dua-duanya tidak sama, maka kita lakukan dengan cara silang ya. Kita lakukan dengan cara silang. Bagaimana cara mensilang? 3/4 titik-titik 2/5 ya. Jadi kita kalikan 3 kali 5. Nih, 3 kali 5 15, 4 kali 2 8 ya. Kemudian bawahnya 4 kali 5 20, 4 kali 5 20. Maka pecahan kita menjadi 15/20, 8/20 ya. Berarti ini penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, perhatikan angka atasnya. 15 sama 8 ya. 15 sama 8 lebih besar mana? 15 ya. Maka 3/4 lebih besar dari 2/5, atau 15/20 lebih besar dari 8/20 ya. Misalnya kita ambil satu contoh lagi dengan 1/3 titik-titik dengan 2/4 ya. Ini kan nggak ada yang sama ya. Kita kalikan seperti yang tadi ya. 1 kali 4 berarti 1 kali 4 per bawahnya kalikan 3 kali 4 titik-titik, baru yang ini 2 kali 3, bawahnya tetap kalikan, ini tetap kalikan ya, 3 kali 4 ya. 1 kali 4 4, 3 kali 4 12, 2 kali 3 6, 3 kali 4 12, sama ya. Maka 4 sama 6 lebih mana? Kecil atau lebih besar? Lebih kecil ya. Maka kita bisa nyatakan 1/3 lebih kecil dari 2/4. Oke, itu apabila tidak sama ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengurutkan pecahan? Yang pertama kamu lakukan adalah ubah semua pecahan menjadi pecahan yang sejenis. Kemudian urutkan pecahan tersebut dengan menyamakan penyebutnya. Oke, contoh kita lihat nih. Ada 2/3 ya. 2/3 ini bilangan pecahan biasa ya. Ada 3 1/5 pecahan campuran, ada 3, kemudian ada 1/5, kemudian ada lagi 4/3, kemudian ada lagi 1/5 iya. Nah, kalau melihat ini adalah ada beberapa jenis ya, pecahan biasa, pecahan campuran, dan bilangan bulat ya. Langkah yang pertama kita lakukan adalah rubah semua ini menjadi pecahan yang sama. Ini kita rubah per 15 ya. 3 sama 5 faktornya itu 15. Ini juga kita rubah menjadi pecahan biasa dulu ya harusnya ya. Tapi ini kita buatkan dulu nih 15. Di sini juga 15. Di sini juga 15. Ini juga 15, ini juga 15. Oke, yang pertama 15 ke sini dia dibagi ya. Ingat kembali konsepnya nak. 15 bagi 3 5, kemudian naik ke atas dikali. Jadi bagi dulu baru kali dulu. 15 bagi 3 berapa? 5 kali 2 10. Berarti di sini isi 10. Oke. Kalau yang ini kita khususkan ke sini dulu karena dia pecahan campuran ya. 3 1/5 itu sama dengan 3 kali 5. Ini kali, kemudian ke sini tambah. 5 kali 3 15 tambah 1 16/5 ya. Berarti 15 bagi 5 sama dengan 3. 3 kali 16 48. Oke. Kalau 3 bisa kita nyatakan sebagai per 1 aja ya. 15 bagi 1 15 kali 3 45. 15 bagi 5 15 bagi 5 3 kali 1 3. 15 bagi 3 5 kali 4 20. 15 bagi 5 3 kali 1 3.
Oke. Jadi kalau kita mau urutkan tinggal lihat angka atasnya ya. Ya, mulai dari yang terkecil. 3 nih ya. Berarti 3/15. Ini ada lagi 3/15, berarti sama ini. Setelah 3, 10 ya. 10/15. Setelah 10, 20/15. Setelah 20, 45/15. Setelah 45, 48/15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Maka ini dia urutannya. Jadi kalau kita nyatakan kembali ke konsep soal 3/15 tadi itu sama dengan 1/5 ya. Ya, ada 1/5 dua kali ya. Oke, 1/5, 1/5, terus 10/15. Tadi 10/15 itu yang ini 2/3. 2/3. Terus 20/15 itu tadi yang ini ya. Nih, 4/3. Terus 45/15 itu tadi ini 3. Terus 48 itu tadi 3, 1/5. Oke, seperti ini dia urutannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.